dari tayangan hari ini anak akan dapat mengembangkan kompetensi numerasi, selesaikan masalah yang berkaitan dengan penjumlahan dan pengurangan. Hari ini kita akan belajar matematika ya adik-adik. Kita akan belajar penjumlahan dan pengurangan. Yuk kita belajar bersama. Hai adik-adik, di video ini kita masih belajar tentang penjumlahan ya. Nah, kali ini kita punya beberapa gambar bangun datar. Seperti yang bisa dilihat di sini, ada gambar bintang, gambar persegi, dan juga segitiga. Nah, di setiap gambar yang berbeda ini ada angka yang berbeda juga, yaitu angka 5, 3, dan 6. Yang artinya di sini kita mempunyai 5 bintang, 3 persegi, dan 6 segitiga. Jadi, kita bisa mengetahui berapa total bangun datar yang kita punya. Yuk kita hitung sama-sama. Di sini pertama-tama kita tuliskan dulu angka-angka yang kita punya. Ada 5, ditambah 3, dan ditambah lagi dengan angka 6. Lalu kita jumlahkan satu persatu ya. Caranya seperti ini. Pertama kita jumlahkan dulu 5 ditambah 3. Berapa 5 ditambah 3 adik-adik? Ya, 8. Nah, kita tulis angka 8 dulu ya adik-adik. Nah, sekarang selanjutnya 8 ditambahkan dengan angka 6. Hayo, berapa hasilnya 8 ditambah 6? Nah, kalau adik-adik bingung, bisa menggunakan metode simpan dulu angka 8, lalu dijumlahkan dengan angka 6. Coba dihitung dulu. Nah, jadi 8 tambah 6 adalah 14. Ya, ini artinya 5 ditambah 3 ditambah 6 adalah 14. Berarti total bangun datar yang kita punya adalah 14. Nah, sekarang kita coba menjumlahkan dengan cara yang lain ya. Kita tuliskan lagi 5 ditambah 3 ditambah 6. Kali ini kita coba jumlahkan 3 ditambah 6 dulu ya. Nah, coba dihitung dulu adik-adik. 3 ditambah 6 sama dengan berapa ya? Ya, benar. 3 ditambah 6 sama dengan 9. Lalu, 9 kita tambahkan dengan 5. Ayo, coba dihitung lagi adik-adik. Berapakah hasil dari 9 ditambah dengan 5? Nah, jadi 9 ditambah 5 sama dengan 14. Nah, ini artinya di dalam penjumlahan tidak ada bedanya jika adik-adik menambahkan 5 ditambah 3 terlebih dahulu, lalu ditambahkan dengan 6, atau 3 ditambah 6 terlebih dahulu, baru ditambahkan dengan 5. Hasilnya sama, yaitu, ya benar banget, 14. Jadi, 5 ditambah 3 ditambah 6 adalah 14. Nah, dengan menggunakan cara ini, sekarang kita bisa mengetahui berapa total bangun datar yang kita punya. Jadi, kita punya berapa adik-adik? Ya, benar banget, 14. Halo adik-adik, di video kali ini kita punya 4 persamaan nih. Nah, di setiap persamaannya ada bagian yang kosong. Tugas kita adalah mengisi bagian-bagian yang kosong ini dengan suatu angka. Yuk, kita coba bareng-bareng. Pertanyaan nomor 1, di sisi sebelah kiri ada tulisan 1 ditambah 4. Nah, 1 ditambah 4 sama dengan berapa? Ya, benar banget, 5. Kalau kita punya 4, lalu ditambah 1 sama dengan 5. Nah, untuk soal selanjutnya, di sini ada angka 4 ditambah sesuatu sama dengan 5. Kita baru saja mengerjakan 1 ditambah 4 sama dengan 5. 1 ditambah 4 sama saja dengan 4 ditambah 1. Jadi, 4 ditambah 1 sama dengan 5. Tanda sama dengan ini artinya apa yang kita punya di sisi sebelah kiri sama dengan apa yang ada di sisi sebelah kanan. Nah, untuk soal selanjutnya, kita punya sesuatu ditambah 2 sama dengan 5. Jadi, angka berapa yang ditambah dengan 2 sama dengan 5? Jawabannya adalah 3. Jadi 3 ditambah 2 sama dengan 5. Atau 5 sama dengan 3 ditambah 2. Nah, untuk soal selanjutnya, 3 ditambah sesuatu sama dengan 5.
Nah, kita baru saja mengerjakan soal yang sama ya. Jadi, 3 ditambah 2 yang hasilnya sama dengan 5. Yuk, sekarang kita kerjakan soal yang lain. Sekarang kita punya soal pengurangan nih. Soal yang pertama, berapakah 9 dikurangi 3? Kita coba bayangkan ya, kalau kita punya 9 benda, lalu kita buang 3, sisanya jadi 6. Jadi 9 dikurangi 3 sama dengan 6. Soal selanjutnya, 10 dikurangi sesuatu sama dengan 6. Jadi berapa yang harus kita ambil dari 10 supaya tersisa 6? Nah, kalau kita ambil 4 dari 10, jadinya kita punya 6 yang tersisa. Jadi jawabannya 4. Soal selanjutnya, sesuatu dikurangi 1 sama dengan 6. Jawabannya adalah 7. Karena 7 dikurangi 1 sama dengan 6. Soal selanjutnya, 8 dikurangi sesuatu sama dengan 6. Jadi berapa yang harus kita ambil dari 8 supaya tersisa 6? Kalau kita ambil 1, jadinya 7. Kalau kita ambil 2, jadinya 6. Jadi kesimpulannya 8 dikurangi 2 sama dengan 6. Nah, adik-adik, waktunya menjawab pertanyaan. Siap-siap mencatat ya. Pertanyaannya adalah, tentukan hasil jumlahan dan pengurangan berikut ini. A. 6 ditambah 3 tambah 7 sama dengan B. Titik-titik dikurang 2. Dicatat ya. Jawablah pertanyaan tadi sebagai tugas dan kerjakan dengan bimbingan orang tua atau gurumu ya. Hai adik-adik. Adik-adik diminta untuk menyelesaikan sebuah soal seperti ini dengan cepat. Apa yang akan adik-adik lakukan? Coba ya, kita di sini punya satu soal. 73 itu sama dengan berapa ditambah 57. Jadi kita harus cari tahu nih. Ada sebuah angka yang hilang, kita harus cari tahu berapakah nilai dari bilangan tersebut. Untuk mudahnya, kita akan coba langsung nih. 57 ditambah 3 kan untuk 60 akan lebih mudah bagi kita untuk menjumlahkannya. Dan 60 tinggal ditambah 13 untuk jadi 73 ya. Jadi di sini 60 ditambah 13 sama dengan 73. Jadi 57 harus ditambah dengan berapa untuk jadi 73? Kita sudah dapat jawabannya. Di sini 73 itu sama dengan 16 ditambah 57. Berikut adalah cara yang mudah yang dapat adik-adik langsung kerjakan saja nih. Di dalam kepala adik-adik tidak butuh coretan. Jadi kita mencari tahu sebenarnya dapat kita lakukan dengan cara lain, yaitu angka yang hilang itu merupakan jarak antara 57 dan 73, bukan? Jadi di sini kita tinggal menguranginya nih adik-adik sebenarnya. 73 dikurang dengan 57. Hasilnya itu sama saja adik-adik, pasti 16. Coba nih kita akan mengerjakan soal latihan lainnya ya. Di sini, lagi-lagi adik-adik diminta untuk mengerjakan soal tersebut dengan cepat. Di sini kita punya 94 dikurangi berapa, itu sama dengan 57. Nah, agak berbeda ya adik-adik dengan soal yang sebelumnya. Apa yang akan adik-adik lakukan? Di sini 94 dikurangi berapa untuk jadi 57. Jadi kita sebenarnya dapat melakukan cara yang sama seperti sebelumnya nih. Kita harus mengurangi 94 sampai dapat 57. Untuk mempermudah di sini 94 dikurangi 4 ya adik-adik. Mudah sekali kan hitungnya, jadi 90 di sini. Lalu 90 dikurangi berapa lagi ya yang paling dekat dengan 57? 90 dikurangi 20, jadi berapa? Oh, 70 masih terlalu jauh nih adik-adik ya, kita ganti deh. Di sini berarti 90 dikurangi 30. Itu sama dengan berapa adik-adik? Mudah ya, jadinya 60. Nah, 60 dikurangi berapa untuk jadi 57? Dapat langsung kita tuliskan dengan mudahnya di sini. 60 tinggal dikurangi 3. Jadi 57 sekarang. Jadi 94 itu harus dikurangi 4, dikurangi 30, dikurang 3 lagi untuk jadi 57.
Di sini 3 ditambah 30 ditambah 3 itu sama dengan 94, harus dikurangi dengan 37 untuk jadi 57 ya adik-adik ya. Jadi 37 itu sebenarnya kan jarak antara 57 dan 94. Jadi sebenarnya kita juga dapat melakukan ini nih adik-adik. Cara yang mirip jadinya seperti soal sebelumnya. Jadi 57 harus ditambah berapa untuk jadi 94? Ya, jadi dua soal ini sebenarnya sama saja, hanya dalam bentuk yang berbeda adik-adik. Karena kita mau cari jarak di antara 94 sampai 57 kan? Jadi kita tinggal menambahkan 57 dengan 37 untuk jadi 94. Oke. Tapi kita dapat gunakan cara sebelumnya saja, di mana kita tidak putus coret-coretannya. Lalu, ayo kita lakukan satu soal lagi ya adik-adik. Di sini adik-adik menyelesaikan soal yang terakhir nih ya. 36 sama dengan berapa dikurangi 41. Jadi bagaimana cara saya akan melakukannya? Ini di sini kan sebenarnya kita juga dapat menuliskan 36 ditambah 41 sama dengan berapa? Kedua soal ini intinya sama. Adik-adik bingung ya? Coba deh di sini kita buat sebuah garis bilangan ya untuk memperjelas soalnya. Kita akan mulai dari bilangan yang hilang terlebih dahulu di sini. Kita tandai dengan tanda tanya ya. Ini bilangan yang kita mau cari tahu nih. Itu dikurangi 41 kan untuk jadi 36. Itu dari soal yang di atas nih kita tahu nih adik-adik. Jadi bilangan tersebut dikurangi 41 hasilnya sama dengan 36. Jadi titik 30 di sini. Nah, berarti kan sama saja halnya dengan 36 ditambah 41, maka kita akan dapat bilangan yang hilang ya adik-adik, yang tanda tanya di sini. Sudah jelas sampai di sini mengapa kedua soal tersebut itu sama intinya ya adik-adik. Jadi kita dapat jumlahkan dulu nih, lebih mudah. 6 ditambah 1, karena keduanya menempati nilai tempat satuan, itu sama dengan 7. Lalu di sini 30 ditambah dengan 40 sama dengan 7. Jadi kita punya 77. Jadi jawaban dari soal tersebut adalah 77. Nah, adik-adik, waktunya menjawab pertanyaan. Siap-siap mencatat ya. Pertanyaannya adalah pertanyaan untuk kelas 2 dan 3. Lengkapi penjumlahan dan pengurangan berikut ini dengan bilangan yang tepat. A. 62 sama dengan titik-titik ditambah 45. B. 27 sama dengan titik-titik dikurang 31. Dicatat ya. Jawablah pertanyaan tadi sebagai tugas dan kerjakan dengan bimbingan orang tua atau gurumu ya. Memecahkan permasalahan matematika dalam cerita. Mike merasa ragu-ragu ketika menjumlahkan 189 ditambah 608. Ayo kita tolong Mike memilih bentuk penjumlahan yang senilai dengan 109 ditambah 608. Kita sudah disediakan 3 pilihan jawaban. Kita harus pilih mana jawaban yang paling tepat. Dalam 3 pilihan jawaban ini, di bagian depannya memiliki angka yang sama. 100-an, 100-an, dan 100-an. Siapa yang tahu 100-an ini dapat dari mana ya? Betul, 100-an didapat dari bilangan 199. Angka 1 dari 189 memiliki nilai 100-an. Selanjutnya, kita punya pilihan yang sama lagi. 600-an, 600-an, dan 600-an juga. Kalian pasti tahu 600-an ini dapat dari mana? Betul, 600 ini didapat dari bilangan 608. 608 memiliki angka 6 di tempat ratusan. Jadi nilainya
600-an. Kita tulis ya, 600-an. Wah, di tempat selanjutnya juga memiliki nilai yang sama, 80-an, 80-an, dan 80-an. Kita tulis ya di sini, 80-an. Wah, sekarang harus hati-hati nih, karena bilangannya, angkanya beda-beda loh. Yuk, kita lihat pelan-pelan ya. Nah, di bilangan 189 ada angka 9 yang menempati tempat satuan, 9 satuan. Kita tulis ya di sini 9 satuan. Dan di bilangan 608 yang ini memiliki angka 8 di tempat satuan, 8 satuan. Nah, kalau kita lihat di pilihan jawaban pertama ada jawaban 8 satuan. Nanti dulu. Di bilangan jawaban yang ketiga juga ada 8 satuan. Wah, jawaban yang mana dong yang betul? Kita lihat lagi. Sebelum 8 satuan, di pilihan jawaban yang pertama ditulis 9 satuan. Dan di pilihan jawaban ketiga ditulis 90-an. Padahal kalau kita lihat di soalnya, 9 menempati tempat satuan, bukan puluhan. Jadi pilihan yang ketiga salah. Gimana dengan pilihan yang kedua? Di situ tertulis 80-an ditambah 80-an. Wah, padahal 80-an kan hanya ada satu. Tapi di pilihan yang kedua ini ditulis 2 kali. Jadi pilihan jawaban yang kedua juga salah. Berarti jawaban yang benar adalah pilihan jawaban yang ke-1. Kakak udah siapin soal yang lebih menantang loh. Jangan bareng-bareng ya. Bentuk penjumlahan yang sama dengan 525 ditambah 379 adalah, nah, di bilangan 525 memiliki angka 5 di tempat ratusan, yang artinya 500. Kita tulis ya 500. Dan di bilangan 379 memiliki angka 3 di tempat ratusan. Kita tulis ya 300. Selanjutnya kita lihat tempat puluhannya. Di bilangan 525, tempat puluhannya diisi angka 2 atau 20-an. Kita tulis ya 20. Dan di bilangan 379, tempat puluhannya diisi oleh angka 7 atau 70. Kita tulis ya 70. Setelah itu kita lihat tempat satuannya. Di bilangan 525, tempat satuannya diisi oleh angka 5 atau 5 satuan. Dan di bilangan 379, tempat satuannya diisi oleh angka 9 atau 9 satuan. Sekarang kita lihat pilihan jawaban yang memiliki urutan dan nilai yang sama dengan yang kita sudah tulis bersama-sama tadi. Di pilihan jawaban yang pertama tidak ada bilangan 500, adanya 50. Berarti salah ya. Di pilihan jawaban yang kedua kita lihat ya, 500 ditambah 300 ditambah 20 ditambah 70 ditambah 5 ditambah 9. Wah, ternyata sama dengan jawaban kita. Kita lingkari ya jawabannya. Kita lihat jawaban yang ketiga yuk. Ada 500 ditambah 300 ditambah 20 ditambah 90. Sebentar. Kok ada bilangan 90 ya? Padahal kan tadi kita hitung tidak ada bilangan 90. Wah, berarti pilihan jawaban yang ketiga salah. Berarti jawaban yang benar adalah pilihan jawaban yang kedua. Nah, adik-adik, waktunya menjawab pertanyaan. Mencatat ya, pertanyaannya adalah pertanyaan untuk kelas 2 dan 3. Tentu jumlahan berikut ini.
A. 200-an ditambah 500-an ditambah 80-an ditambah 6 satuan ditambah sama dengan B. 400 ditambah 100 ditambah 30 ditambah 40 ditambah 5 ditambah 3 sama dengan, dicatat ya. Jawablah pertanyaan tugas dan kerjakan dengan bimbingan orang tua atau gurumu ya. Kamu juga bisa membuat sendiri dan bermain dengan angka. Selamat mencoba.